Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat iman dan Islamnya. Serta salawat salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan ini. Insya Allah pada kuliah subuh kali ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Ahmad Sanusi Azhari yang sudah ada di depan hadapan kita ini. Namun sebelum masuk ke acaranya, mari kita dengarkan dengan seksama dan hikmat lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Sarah Habibatu Karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama dan para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Pagi ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Semula saya berniat di bulan Ramadan ini akan mengkaji kitab Yaqaid. Tapi setelah saya renungkan dan saya tafakuri, bulan Ramadan ini adalah bulan Quran, Syahrul Quran. Bulan Ramadan dibutuhkan bulan Syahrul Quran. Dan bulan Ramadan itu dianjurkan kita banyak-banyak baca Al-Quran. Sayyidina Ali berkata, tafakkur tentang ayat-ayat Allah sesaat pahalanya sama dengan beribadah 60 tahun. Karena itu Pak Sarida, saya memutuskan saya akan kaji kitab Tafasil aja. Kita baca Al-Quran aja, kita tadarus, andai Al-Quran. Halaman 343. Hadirin sekalian yang saya hormati, di dalam hidup kita kadang-kadang kita menghadapi satu kenyataan. Ada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Sementara apa yang kita miliki itu
juga sangat kita butuhkan. Terjadilah peperangan dalam hati kita. Berikan jangan. Kalau kita berikan, maka yang saya nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Tapi kalau tidak diberi, orang itu sangat membutuhkan bantuan. Luar biasa. Dalam ajaran agama, kepada kita diperintahkan untuk mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan sendiri. Ini dicontohkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Satu hari di bulan Ramadan, Sayyidina Ali, Siti Fatimah dan anaknya menunggu saat berbuka. Makanan dihidangkan, air sudah disiapkan untuk berbuka. Tapi tiba-tiba ada yang datang. Seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Sayyidina Ali. Lalu berkata, "Wahai mantu Nabi dan keluarga, aku datang dalam keadaan puasa dan sekarang menunggu saatnya berbuka. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk berbuka. Barangkali dari rumah keluarga Nabi aku bisa mendapatkan bantuan untuk berbuka." Maka Sayyidina Ali tertegun, berpikir. Kemudian kata Sayyidina Ali kepada istrinya Siti Fatimah, "Hai Fatimah, berikan jatahku untuk berbuka kepada orang itu. Biar nanti aku berbuka air saja, minum cukup." Oleh Siti Fatimah diberikan. Duduk kembali Siti Fatimah. Baru beberapa waktu Siti Fatimah memberikan itu, ada yang salam Nabi Pak Rijal. Seorang wanita, dia pun menyampaikan hal yang sama, yaitu sedang menunggu saat berbuka dan sekarang tidak punya apa-apa untuk berbuka. Barangkali dari keluarga Nabi dia bisa mendapatkan sesuatu untuk berbuka. Tanpa banyak berpikir, Siti Fatimah mengambil jatah dia untuk berbuka, lalu dia keluar dan diserahkan bekal buka dia Pak Rijal. Dan dia berkata, "Biar aku juga buka, cukup dengan air saja." Kembali Siti Fatimah duduk. Baru saja Siti Fatimah duduk, ada yang "Assalamualaikum" lagi. Suaranya anak kecil. Juga menyampaikan hal yang sama. Maka cucu Nabi Sayyidina Hasan tanpa banyak bicara dan tidak mengomentari apa-apa, dia ambilnya jatah dia berbuka, dia keluar, dia serahkan kepada anak yang datang minta bantuan berbuka. Dan dia berkata kepada ayah dan ibunya, "Biar kita sama-sama buka air saja."
Itulah yang dilakukan oleh 3 figur manusia. Seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan ternyata kemudian setelah itu Sayyidina Ali diberikan keberkahan hidup. Karena mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Ini sesuai dengan ayat Quran yang akan kita baca. Lanjutan dari minggu yang lalu, Pak Sarija. Kata Allah dalam ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ini, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat Pak Pen? Pandai, Pak Utai, silakan lihat dalam kitab ini. Kalau yang punya kitab, yang membawa kitab, tinggal buka saja halaman 343. Wa yusiruna, dan mereka mengutamakan kepentingan orang lain ala anfusihim, dari kepentingan diri mereka. Dia berikannya makanan untuk orang lain, padahal walau kana bihim khasasah, sekalipun dia sangat-sangat membutuhkan. Dia butuh untuk berbuka, dia butuh untuk makan, tapi karena ada orang yang lebih butuh, yang miskin, dan mereka juga harus buka, masih mending kalau Sayyidina Ali dan istrinya setelah diberikan itu masih ada air untuk berbuka. Sementara orang itu tidak semuanya, tidak punya apa-apa. Karena itu menjadi pelajaran buat kita ayat ini, Pak Pepen. Kalau pada satu ketika terjadi keadaan di mana kita mendapatkan ada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, lalu kita ada untuk memberikan bantuan itu, padahal kita sendiri membutuhkan apa yang kita akan berikan itu, maka pilihannya yang baik adalah berikan itu kepada orang lain. Karena memang perintah Allah dalam satu ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita, wa ammas sa'ila, dan kepada orang yang meminta kepada kamu, fala tanhar, jangan sekali-kali kamu tolak permintaan itu. Insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita berikan. Pernah terjadi satu kejadian di rumah sakit, Pak, di Indonesia ini, Pak Sarija. Ada seorang dokter yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dia nabung bertahun-tahun, setiap dapat uang dia simpan, setiap dapat uang dia simpan. Sampai pada satu hari terkumpullah uang itu. Dari buku tabungan yang dia lihat, tabungannya sudah mencukupi untuk pergi haji. Maka dia berkata, tahun ini aku akan berangkat haji. Karena tabunganku sudah mencukupi untuk berangkat haji. Ketika dia sedang menimang-nimang buku tabungannya, dan dia berniat hari ini dia akan ambil uangnya dan untuk setor, tiba-tiba datang seorang ibu. Ibu itu ibu dari pasien yang dia rawat, yang setiap hari dia periksa, dan ada ketentuan bahwa
dari ibu itu besok pagi harus dioperasi. Tapi ibu ini datang kepada dia minta pamit untuk pulang membawa anaknya dan menghentikan pengobatan. Kata sang dokter, kenapa ibu akan membawa anak ibu pulang dan menghentikan pengobatan? Apa ibu mendapatkan dokter lain yang barangkali lebih ibu percaya untuk mengurus anak ibu? Kata sang ibu, tidak. Tidak ada dokter lain yang bisa mengobati dia kecuali dokter. Saya yakin dokter bisa mengobati. Tapi kenapa ibu mau bawa pulang? Sementara besok anak ini harus dioperasi. Kata dia, nggak usah dok. Tidak usah dioperasi anak saya, biarkan saja. Kenapa ibu? Ibu lakukan itu sangat berbahaya buat anak ibu. Ibu itu menangis. Lalu dokter bertanya, kenapa ibu menangis? Saya bawa pulang anak ini bukan karena saya dapat dokter yang lain. Dan saya bawa pulang anak ini bukan karena saya sudah tidak mau mengobati anak saya. Tapi saya bawa pulang anak ini karena saya tidak punya biaya untuk mengoperasi anak saya besok. Biayanya besar. Kaget sang dokter. Tanpa banyak berpikir, dipersilakan ibu pulang, tapi dia kemudian mendatangi direktur rumah sakit, menceritakan itu semuanya. Dan kata dia, dok, Pak Direktur, saya minta agar Bapak menahan ibu itu untuk membawa pulang anaknya. Biar seluruh biaya yang dibutuhkan untuk anak itu saya yang nanggung. Dari tabungan saya yang semula akan digunakan untuk pergi haji. Tapi karena ada kebutuhan lain yang sangat mendesak, ibu itu untuk anaknya tidak punya biaya, biar saya tunda keberangkatan saya untuk haji. Kata dokter direktur, apa betul kamu sudah pikirkan betul-betul? Kamu sudah nabung bertahun-tahun, sekarang sudah cukup malah kamu berikan pada orang lain. Dia berkata, orang itu lebih membutuhkan daripada diri saya sendiri. Biarkan saja. Maka ibu itu dipanggil oleh direktur dan diberitahu jangan dibawa pulang anaknya, besok harus dioperasi, dan sudah ada yang menanggung pengobatan itu. Tapi tidak diberitahu siapa yang menanggung. Sang ibu itu kemudian datang menemui dokter yang biasa merawat dia. Dia berkata, dok, saya nggak jadi bawa pulang karena ternyata ada yang menanggung pengobatan itu. Kata dokter, alhamdulillah kalau begitu. Besok kita operasi. Tidak diceritakan bahwa yang menanggung dia. Sama sekali nggak diceritakan. Dan kemudian dilaksanakan operasi dengan baik. Dan berhasil operasinya. Begitu selesai operasi, segala macam sudah sembuh. Tiba-tiba dokter itu dipanggil oleh direktur. Satu pagi. Kata Pak Direktur, dok, ibu dan bapak saya mau berangkat haji.
Saya tidak bisa membimbing dia, saya tidak bisa mendampingi dia. Karena kesibukan rumah sakit, saya tidak bisa meninggalkan tugas. Karena itu saya minta dokter dan istri dokter berangkat mendampingi ayah dan ibu saya. Semua biayanya saya yang tanggung. ONH plus. Kaget dia. Betul Pak Direktur? Iya, siap. Berangkatlah dia. Tanpa banyak berpikir, dia berdiri, dia sujud syukur. Dia pikir inilah dia anugerah Allah karena dia melaksanakan perintah Allah, mengutamakan orang lain dibanding dengan dirinya sendiri. Uang yang untuk haji Pak Dudun dipakai operasi batur, ternyata diganti oleh Allah. Dia diongkosin oleh direktur untuk bisa melaksanakan ibadah haji mendampingi ayah dan ibunya. Inilah apa yang ada dalam ayat ini terjadi, betul-betul terjadi di zaman Nabi, dilakukan oleh Sayyidina Ali. Zaman sekarang dilakukan oleh seorang dokter di satu rumah sakit. Hendaknya ayat ini menjadi bahan renungan kita di bulan Ramadan. Kalau kita mempunyai sesuatu dan orang lain sangat membutuhkan apa yang kita punya itu, sekalipun kita juga membutuhkan, sebaiknya kita utamakan kebutuhan orang lain. Jangan menyembunyikan kenikmatan yang ada pada diri kita. Pak Ustadz, setelah Allah mengatakan wa ammas sa'ila fala tanhar, kemudian nanti akan disambung dengan ayat Al-Quran yang berbunyi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Begitu kan Mas Aditya? Dan terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan. Jangan disembunyikan kalau punya kenikmatan, Pak. Pak Dudon, ulah nyumput boga kenikmatan. Sebarkan kenikmatan itu pada orang lain. Berbagilah pada orang lain kalau kita mendapatkan kenikmatan. Sekalipun mungkin apa yang kita berikan itu habis semuanya, sedangkan kita masih membutuhkan. Allah mengatakan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini memang turun untuk orang-orang Ansor Pak Sadija yang ada di Madinah, di mana orang-orang Ansor ketika itu mereka sebetulnya membutuhkan, sangat membutuhkan uang, harta. Mereka juga ada yang miskin Pak Sadija. Tapi ketika Nabi membagikan al-fai itu kepada orang muhajir, sementara orang Ansor tidak menerima, semuanya mereka dengan penuh keikhlasan merelakan apa yang Nabi lakukan. Inilah wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ai yufaddiluna ghairahum, mereka mengutamakan orang lain bilma dengan harta ala anfusihim terhadap dirinya sendiri walau kanu fi ghayatil hajah. Sekalipun sebetulnya orang-orang Ansor bukan kelebihan uang, bukan kebanyakan, mereka juga dalam keadaan yang sangat membutuhkan ghayatil hajah. Wal faqa ilaihi fa isaruhum, mereka melakukan mengutamakan orang lain laisa an ginan, bukan karena mereka kaya, bukan mereka tidak butuh anil ma dari harta, walakinnahu, tetapi sesungguhnya dia itu an hajatin wa fakrin, mereka dalam keadaan
membutuhkan, dan mereka juga fakir. Mereka fakir, tapi mereka utamakan orang lain. Wadzalika goyatul isar, dan itu adalah puncak pengorbanan, mengutamakan orang lain. Ada bandingannya, Pak. Karena itu barangkali kita harus mengambil contoh dari cerita ini, Pak Endai. Ambil contoh, bilih dina hiji waktu urang rek buka, aya jalma nu kalaparan, aya jalma nu liwat kelihatan dia itu lapar sekali. Atau di masjid umpamanya kita mendapatkan bagian jatah, tapi kemudian ada orang yang datang kemudian nggak kebagian dia. Padudun teu kabagian manehna, urang geus nyekel tah bagian. Karena kita lihat dia lebih membutuhkan, berikan. Padudun namun poe Jumatan setengah bagikeun lain. Ketika Pak Dudun ngabagikeun geus nyepeng tah kue jeung minumannya, resti kan minumannya itu. Lalu ada yang datang nempokeun ketap hayangan. Alangkah baiknya kalau kita segera kunaon main nempokeun wae. Aya kene Pak, aya ieu, berikan yang punya kita. Gak apa-apa. Tah Padudun bisa meser duitna aya. Nya Padudun bisa beli, orang itu belum tentu. Wa may yuqasuha nafsihi, barang siapa yang dipelihara dari kebahilan dirinya. Sifat manusia itu memang bakhil. Sifat manusia pada dasarnya medit, sayang untuk memberi kepada orang lain. Tapi kalau Allah memelihara, menjaga diri kita dari sifat bakhil, sehingga ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita dengan penuh keikhlasan dan kerelaan, kita berikan. Apa yang kita miliki itu membantu orang yang lebih butuh dari kita, berarti kita dipelihara oleh Allah dari sifat bakhil yang memang ada pada diri kita. Faulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Hilangkan sifat medit dalam bulan Ramadan ini. Justru utamakan kita memberi kepada orang, hari berbagi di bulan Ramadan ini. Wa man hamahullah, artinya siapa saja yang dipelihara oleh Allah, wasallama minal bukhli, dan diselamatkan oleh Allah dari sifat bakhil, faqad aflaha, maka berarti dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa najaha, berarti dia telah lulus pasarijan dari ujian dan cobaan. Najaha itu artinya lulus. Lulus Pak. Dari apa? Lulus dari cobaan. Wasuha, sedangkan yang dikatakan suh, huwa al-bukhlus syadid, yaitu bakhil yang sangat. Jadi kalau orang sudah dikatakan syahid, berarti orang itu bakhil tingkat tinggi. Stadiumnya tinggi Pak Dudun. Lamun stadium awal karak bakhil wungkul. Tapi kalau sudah stadium 3 itu disebutnya asyuh. Asyuh Pak Sarija. Jadi asyuh itu al-bukhlus syadid, kebakhilan yang sangat tinggi. Ma'al jas'i wat tama, diiringi dengan pikiran dan ketamaan. Wa huwa gharidatun fin nafsi, dan itu memang menjadi kebiasaan manusia, pada dirinya itu sifat madid itu ada. Pandai
Dina diri urang memang aya sifat medit. Jujur aja pandai. Ketika kita punya uang, kadang-kadang orang nyumput di pamajikan. Coba beda. Berarti itu medit. Kuduna mah keur boga duit nyariat ke pamajikan. Neng, akang gaduh atos ya. Hayang naon? Itu namanya bisa menundukkan rasa medit. Walizalika udifa ilayah. Oleh karena itu diidafakan kepadanya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, laisa su ayyamna ar-rajul malahu. Bukanlah dikatakan medit yang tinggi orang yang menahan hartanya untuk diberikan pada orang lain. Innamasu, tapi sesungguhnya yang dikatakan orang itu medit ayat ma'a ainahu fi ma laisa lahu, adalah serakah matanya mempunyai keinginan yang tinggi untuk menguasai ketika dia melihat apa yang bukan milik dia. Jadi disebut jelema meditnya eta lamun nempo batur bogana naon main hayang. Itu medit ngaranna teh. Kuduna mah lamun batur bogana naon urang katakeun alhamdulillah. Malah lamun urang boga tawarkeun ka batur. Butuh bantuan teh. Ada yang bisa saya bantu? Pandai pernah ngomong gitu teh ka batur. Ada yang bisa saya bantu? Itulah yang paling bagus, Pak. Wafil hadis, dalam hadis Nabi, wattaqus suhha, dan jagalah diri kamu dari bakhil. Fa innahu, karena sifat bakhil itu, sifat koret itu, sifat medit itu, sifat pikir itu, ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang dulu pada binasa karena medit, karena pikir parasya jelema memperebutkan kekayaan. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, sifat medit itu telah menyeret mereka untuk menumpahkan darah, saling bunuh, saling bacok, perang. Itu adalah sumbernya, asalnya medit. Tina medit orang eta bisa pasti apa saja, bisa berkelahi. Karena itu kalau ada orang yang berebut harta itu berarti medit. Kalau yang nggak medit, nah biarin aja, berbagi aja, mangga silahkan aja. Wastahalu maharimahum, dan sifat medit itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi orang yang medit biasanya yang haram pun Pasar Rija diambil, yang haram pun dia rebut dari orang lain. Padahal pandai bulan puasa ini kepada kita diajarkan, jangankan yang haram, Pak Dudun, jangankan yang haram, yang halal pun nggak boleh dimakan, Pak. Iya kan, Pak?
Diajarkannya kita selama bulan puasa ini jangan yang haram. Berbunyi Pak. Jangankan yang haram, yang halal pun nggak boleh. Roti halal kan Pak Sarija. Tapi kalau kita makannya pagi-pagi seperti sekarang kita makan roti, haram itu. Nggak boleh. Jadi jangankan yang halal, yang haram, jangankan yang haram, yang halal pun kita disuruh mencegah, suruh menjaga diri. Nah kalau orang yang mempunyai sifat medit, nantinya akan bisa terjadi orang yang medit itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak kenal halal dan haram pasalnya. Oleh karena itu, mari kita renungkan hikmah puasa. Dari puasa ini kita bisa mengambil kesimpulan. Jangankan yang haram, yang halal pun kita diperintahkan untuk menjaga diri. Sekian Bapak-bapak, sudah berbunyi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Waladzi ja'u. Baris terakhir Pak di bawah. Waladzi ja'u ya. Pandai. Mudah-mudahan Pak Sarija kita panjang umur sampai ke minggu Rabu yang akan datang. Saya akan tetap bawa kitab ini. Lebih gede pahalanya maksud saya. Karena bulan Ramadan itu bulan Quran. Maka kita baca Quran saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa taqwa wal ghina. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata al-nar ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Datang juga aja ya. Mantap ya. Juga mantap ya. Ada ya. Emang